Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan sudah lama saya tidak membuat video khususnya untuk coding challenge kita kali ini masih menggunakan TypeScript karena saya ada beberapa kerjaan yang penting dan juga beberapa kegiatan yang cukup menyibukkan saya ya di bulan Februari lalu. Kita akan kejar lagi ketertinggalan coding challenge mingguan kita. Nah, di minggu ketiga ini kita akan membahas lagi soal coding challenge yang saya akan ambil dari HackerRank. Sekali lagi, teman-teman bisa masuk ke hackerrank.com, silakan login, kemudian kalau teman-teman pilih preparationnya problem solving, silakan diklik. Nah, untuk sekarang saya akan bahas yang sudah saya solve ya, seperti biasa, supaya teman-teman juga bisa mempelajarinya. Oke, ini kita klik yang udah di solve, yang basic, difficulty easy, dan subdomainnya warm up. Ya, kita filternya untuk soal-soal yang mudah-mudah dulu. Nah, sekarang untuk soal ketiga kita akan melakukan compare the triplets. Kita akan buka soalnya. Nah, pastikan sekali lagi di sebelah kanan ini, di pilihan language ini, pastikan teman-teman kalau mau ikuti saya, pastikan TypeScript. Kecuali kalau teman-teman mau menyelesaikan dengan bahasa pemrograman lain, silahkan ya, karena di sini sekali lagi banyak sekali pilihan bahasa program untuk menjawab pertanyaannya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Alice dan Bob masing-masing membuat sebuah masalah atau membuat satu soal untuk di-upload di HackerRank. Seorang reviewer ini orang yang meninjau soal HackerRank itu, menilai dua challenge, terus kemudian memberikan poin pada skala antara 1 sampai 100 untuk masing-masing tiga kategori ini. Pertama, kejelasan masalah, orisinalitas masalah, dan tingkat kesulitan. Nah, penilaian Alice ini diberikan pada tiga bilangan ya, atau disebut triplet. Nah, di sini ada variabel A yang isinya A0, A1, A2. Ini artinya kalau ada kurung siku ini maksudnya adalah nilai A indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Jadi artinya kita bakal memiliki variabel A yang berbentuk array. Kemudian rating atau nilai dari challenge-nya si Bob itu dalam tiga kategori penilaian tadi, yaitu B, B0, B1, dan B2. Nah, tugasnya adalah untuk kita diminta untuk membandingkan antara nilai A0 dengan B0, A1 dengan B1, dan A2 dengan B2. Nah, jika A ke I lebih besar dari B ke I, artinya komponen setiap kategori penilaian, kalau punya si Alice-nya lebih besar daripada Bob, maka Alice diberikan 1 poin. Tapi jika nilai untuk setiap kategori punya Alice lebih kecil daripada punya Bob, atau bisa kita bilang punya Bob-nya lebih besar, maka Bob diberikan 1 poin. Jika nilai untuk kategori yang bersesuaian itu sama, maka tidak ada satupun yang mendapatkan poin. Nah, perbandingan poin atau comparison point itu adalah total poin untuk setiap orang raih antara Alice dan Bob berdasarkan kriteria yang ini tadi. Nah, di sini ada contoh ya, diberikan A dan B, dan kita diminta untuk menentukan nilai perbandingannya atau comparison point-nya. Contoh, A ada nilai 1, 2, dan 3. B adalah array yang isinya 3, 2, dan 1. Nah, berdasarkan penjelasan ini tadi, bisa kita selesaikan nanti dengan solusi. Kita ambil elemen indeks ke 0 ya, yang A-nya adalah nilai 1 dan B-nya nilai 3. Kita bandingkan siapa yang lebih besar. Ternyata nilai 3 lebih besar, yaitu punyanya Bob. Maka
nilai si B atau si Bob ini bertambah 1. Kemudian elemen selanjutnya, nilai 2 dengan nilai 2. Ternyata nilai mereka berdua sama. Artinya, tidak ada satupun yang memperoleh poin untuk perbandingan yang ini. Kemudian elemen terakhir, kita bandingkan nilai 3 yang dimiliki oleh A dengan 1. Ternyata yang lebih unggul adalah nilai 3 yang dimiliki oleh si A atau Alice. Maka A mendapatkan tambahan 1 poin. Dengan demikian, total poin atau total comparison point yang diperoleh adalah nilai A memperoleh 1, si B mendapatkan nilai 1 comparison point. Begitu. Nah, hasil dari comparison point nilai A 1, nilai B 1 itu di-return sebagai array of number juga yang isinya 2 elemen, di mana elemen pertama itu score untuk Alice, elemen kedua adalah score untuk Bob. Nah, deskripsinya kita melengkapi fungsi compare triplets ini. Kemudian, bandingkan triplets dengan parameter berikut. Yaitu, lebih tepatnya fungsi ini memiliki beberapa parameter berikut. Nah, parameter pertama adalah array of number, isinya 3 elemen, variabel A, yang berisi challenge rating yang dimiliki Alice, parameter kedua challenge rating yang dimiliki oleh Bob. Bentuknya juga array of number, juga masing-masing 3. Nah, return value fungsinya berdasarkan deskripsi ini adalah return array of number yang isinya 2 elemen, di mana posisi pertama adalah skornya Alice, posisi keduanya adalah skornya Bob. Nah, format inputnya kita lihat di sampel input ini. Di baris pertama adalah 3 bilangan yang dipisahkan oleh spasi, di mana masing-masing adalah A0, A1, dan A2. Kemudian, baris kedua adalah sesuatu yang serupa dengan baris pertama. Cuma baris kedua ini adalah nilai yang dimiliki oleh Bob, yaitu triplet dari variabel array dari B, yaitu 3, 6, dan 10. Nah, sampel outputnya berdasarkan ketentuan tadi sebelumnya, kita bandingkan 5 dengan 3. Yang unggul adalah A, berarti dapat 1. Dan B-nya poinnya 0. Kemudian kita bandingkan 6 dengan 6. Ternyata nilainya sama. Tidak ada yang mendapatkan poin, maka skor A masih 1, skor B masih 0. Kemudian yang terakhir, kita bandingkan 7 dengan 10. Nilai 10 lebih besar, yaitu nilai B-nya ya. Maka nilai B skornya ditambah 1, sehingga hasil comparison point-nya hasil comparison point-nya adalah A dapat nilai 1, B dapat nilai 1, sehingga return-nya adalah 1 sama. Nah, penjelasannya ya sama seperti yang sudah kita bahas di awal-awal. Kemudian kalau ada sampel input pertama, ya caranya sama saja ya. Kita bandingkan elemen pertama, skor mana yang lebih unggul? B, berarti dapat 1. Kemudian kita bandingkan 28 dengan 16, 28 yang unggul, maka skornya 1 sama. Kemudian kita bandingkan 30 dengan 8, yang unggul si A, yaitu skornya sekarang 21. Maka sampel outputnya 21. Artinya kita akan mengembalikan array yang isi array-nya 2 dan 1. Begitu. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah jelas? Kalau belum, teman-teman pahami kembali. Kalau sudah pahami, teman-teman kalau ingin mencoba, silahkan di-pause dulu videonya sejenak. Nanti kita akan kembali untuk langsung pada solusi pada codingan kita. Oke? Silahkan dicoba. Baik, apakah teman-teman sudah bisa mengerjakannya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, seperti biasa, buka kode editor kesukaan teman-teman. Saya gunakan Visual Studio Code. Kita akan buat file ketiga, yaitu compare triplets namanya ya, atau nama apapun bebas. Saya bikin seperti ini supaya berurut. Nah, saya tutup sidebar-nya.
Nah, sekarang kita akan langsung membahas. Pertama kita copy functionnya. Ini pertama saya reset dulu ya, karena saya pernah mengerjakan dan ya, kita akan copy fungsi ini. Kita tinggal lengkapi, nanti kita tinggal panggil, tapi panggilnya nanti aja ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan yang sudah disebutkan tadi. Oke, tadi kita punya array contohnya ya, ada 2, misalkan 1, 2, 3, kemudian kita punya apa? 3, 2, 1, itu tadi, maka tadi return-nya adalah 1:3, ini saya jadikan variabel A, ini saya jadikan variabel B, maka return-nya nanti itu 1 bandingkan dengan 3, B-nya yang menang ya. Ini awalnya 0, 0. Ini nilai untuk A, ini nilai untuk B. Maka inisial awalnya nanti ini 0, 0 ya. Kemudian karena tadi elemen pertama B-nya yang unggul, maka B-nya dapat 1. Kemudian bandingkan 2 dengan 2, karena nilainya sama, tidak ada yang mendapatkan poin. Sedangkan yang terakhir kita bandingkan 3 dengan 1, 3 yang unggul, maka si A dapat poin. Jadi tambahkan 1 di sini. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kita harus siapkan untuk menampung nilai return ini. Ya. Nah, misalkan kita buat dalam variabel let. Kenapa let? Karena nilai ini akan kita terus ubah, gitu. Akan kita isi ulang ya, seperti itu kira-kira. Akan di-assign, istilahnya begitu. Kita buat variabel A score. Atau boleh kita buat align score. Adalah 0. Awalnya 0. Kemudian bikin variabel berikutnya Bob score. Itu adalah 0. Nanti kita akan mereturn align score dan Bob score. Oke? Kalau sudah, kita akan proses logikanya. Nah, karena nilai A atau variabel A dan B sama-sama array dan sudah dipastikan isinya ada 3, maka kita akan melakukan looping dengan batas length. Length-nya adalah salah satu dari A atau B. Bebas ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengulangan menggunakan for loop ya, yang standar saja. For let i mulai dari 0, kemudian i lebih kecil dari a.length. Artinya batasnya selama i belum mencapai panjang dari atau berapa banyak isi dari array A. Artinya nanti kalau misalkan length-nya ada 3, nanti kita akan melakukan pengulangan indeks 0, 1, dan 2. Kemudian i++, karena kita ingin menambah i-nya itu sebanyak 1. Setiap kali pengulangan berikutnya dilakukan. Nah, di dalamnya apa yang kita lakukan? Nah, kita akan melakukan perbandingan untuk masing-masing elemen A ke I. Ya. Jadi kita bandingkan. Jika A ke I lebih besar dari B ke I, maka sesuai dengan penjelasan tadi, skor siapa yang akan ditambahkan? Ya, skor align akan ditambah sebanyak 1. Maka align score boleh teman-teman tulis sebagai sama dengan kita timpa dengan align score yang sebelumnya kita tambah 1. Atau operator assignment-nya teman-teman bisa singkat dengan cara align score plus sama dengan 1, atau bisa juga lebih singkat lagi dengan align score plus plus. Jadi sama saja. Teman-teman mau gunakannya seperti apa? Silahkan. Cuma kalau saya sukanya sintaks yang ditulis secara efektif, ya. Nah, jadi jika A ke I atau nilai setiap kategori punya align lebih besar
Daripada punya Bob, maka punya Alice, skornya ditambah 1. Selain itu, jika skor Alice untuk setiap kategorinya lebih kecil, jadi kita buat yang sebaliknya. Jika A ke I lebih kecil dari B ke I, artinya yang unggul adalah B, ya, B ke I. Maka kita akan tambahkan skor untuk Bob. Bob skor plus. Nah, apa yang kita lakukan dengan else? Else itu adalah jika tidak terpenuhi nilai A lebih besar dari B, nilai A lebih kecil dari B juga tidak terpenuhi, maka otomatis di pikiran kita adalah ini kondisi untuk nilai A ke I sama dengan B ke I. Kalau nilai keduanya sama, maka tidak ada penambahan skor sama sekali, baik skor yang dimiliki Alice maupun yang dimiliki oleh Bob. Maka tidak kita menuliskan else pun bisa dilakukan. Ya. Oke, mari kita coba panggil fungsinya ya. Karena dia memiliki return, maka kita harus mencetaknya dengan sintaks apa? Console.log. Caranya console.log kita panggil compare triplets. Nah, kita akan lihat array apa yang menjadi sampel input. Oke, kita akan gunakan yang A-nya 5, 6, 7. 5, 6, 7. Kemudian parameter keduanya 3, 6, 10. Oke, kita coba ya. Ingat cara eksekusi TypeScript tanpa harus kita kompilasi. Kita gunakan tsnode ya, yang sudah kita install sebelumnya. Jadi, ini gunakan perintah npx. Saya besarin ya. npx ts-node. Kemudian kita mau jalankan file yang apa? Ya, 03 compare triplets.ts. Kita tunggu beberapa saat. Ya, keluar ya hasilnya ya 1,1 ya. Apakah sesuai harapan? Mari kita bandingkan. 5 dengan 3 berarti Alice yang dapat 1 poin. Kemudian 6 dengan 6 sama, tidak ada yang dapat poin. 7 dengan 10, Bob mendapat 1 poin. Jadi hasilnya 1 sama. Ini sesuai dengan ekspektasi. Sekarang kita akan coba sampel input yang pertama ya. Di sini kita tinggal duplikat, letakkan kursor, kemudian tekan Alt, Shift, panah bawah. Nah, kita tinggal mengganti isinya saja. Yang pertama 17, 28, 30. Oke. Yang kedua 99, 16, 8. Oke. Tidaklah sulit. Sekarang mari kita eksekusi lagi. Hasil yang diharapkan tuh 21. Oke. Kita clear dulu. Kita jalankan lagi. Bagaimana hasilnya? Ya, jadi sudah sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan harapan. Dan sekarang kita kumpulkan jawabannya, kita copy ulang functionnya, kita paste ulang di sini. Nah, sekarang kita coba run code dulu. Artinya dia menjalankan sampel inputnya dulu sebelum nanti ketika submit code dia akan menjalankan seluruh test case-nya. Nah, ini sampel test case-nya sudah tereksekusi ya. Sesuai dengan harapan, sekarang kita kumpulkan dengan cara klik submit code. Kita tunggu semua test case-nya dijalankan. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Ya, berhasil ya semuanya ya. Ya, jadi demikian ya untuk pertemuan coding challenge kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.